Terima kasih Bapak, kami bersyukur buat malam ini kami boleh kembali berjumpa di Mesbah Doa. Semoga anugerah Tuhan urapi setiap kami, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Dalam nama Yesus kami berucap syukur, haleluya, amin, amin, amin. Iya, shalom Bapak Ibu, puji Tuhan kami ya rombongan dari Israel, rombongan Mesbah Doa sudah kembali ke tanah air. Ya, dan puji Tuhan semua juga berkat topangan doa saudara, kami melewati banyak hal yang begitu luar biasa, tapi itulah bukti penyertaan Tuhan. Hari ini kami semua boleh ada kembali kepada keluarga masing-masing, sampai di rumah masing-masing, semua karena anugerah Tuhan dan ya kemurahan Tuhan. Ya, biar kita juga boleh berjumpa kembali ya di perjalanan yang selanjutnya. Ya, bagaimana Tuhan itu memberkati, menyertai, dan yang pasti meneguhkan iman setiap kita lewat banyak mujizat demi mujizat seperti yang saudara sudah saksikan. Ya, Tuhan turut bekerja dalam segala perkara untuk kebaikan kita. Baik Bapak Ibu, kita akan melanjutkan ya. Di sana kemarin kita benar-benar melihat dengan mata sendiri ya, contohnya sebuah kisah di Hakim-Hakim tentang Gideon memilih pasukan. Ya, Tuhan izinkan kami datang di mata air ya, Gideon di sungai di mana dia ya menyaring para pasukannya. Ya, yang akhirnya ya yang bisa dibawa berperang hanya 300 orang yang minum air ya dari tangannya. Dan kita benar-benar melihat ya tempat-tempat bersejarah di Israel itu benar-benar ada dan faktanya itu benar-benar ada. Ya, karena itu Bapak Ibu ya, saya rindu kalau saudara punya kesempatan ya dan punya kerinduan berdoa, sebab tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Sekali lagi ya, kalau kita ingin ke tanah perjanjian itu bukan karena punya uang atau punya apa aja, tetapi benar-benar karena ya hanya karena perkenanan Tuhan. Baik ya, kita akan sama-sama melanjutkan pembacaan firman Tuhan ya. Kita kemarin sudah selesai dengan Hakim-Hakim 16. Akhirnya Simson mati ya. Simson membayar harga yang sangat mahal. Dengan kematiannya dia harus ya mati juga di dalam reruntuhan, di tempat di mana ya berkumpul raja-raja ya. Mereka semua berkumpul di sana ya, dan kita tahu Simson sudah jatuh karena seorang wanita, tetapi pada akhirnya ya dia menjadi budak, matanya dicungkil. Dan akhirnya ya ketika pada saat itu raja-raja kota orang Filistin sedang berkumpul mengadakan perayaan ya, dan disitulah Simson berdoa kepada Tuhan, Tuhan sekali lagi aku meminta, jika Tuhan berkehendak beri aku kekuatan yang terakhir kali. Ya, lalu dia memeluk kedua pilar itu ya, dan jatuhlah bangunan tempat mereka berkumpul, termasuk Simson juga mati di dalamnya. Semuanya mati, raja-raja orang Filistin dan Simson juga mati. Lalu saudara-saudaranya datang, keluarganya seluruhnya datang untuk mengambil jenazahnya dan membawa dia menguburkan ya Simson itu di antara ya Sora dan Esitaol ya, di dalam kubur Manoah ayahnya. Ya, selesai sudah kisah ya Simson. Kita lanjutkan sekarang Hakim-Hakim 17 tentang ya hakim yang berikutnya adalah Mika. Saudara, setelah itu akhirnya Israel jatuh lagi ya ke dalam penyembahan berhala dan kemerosotan moral ya, serta perselisihan ya di antara mereka, dan akhirnya kehidupan rohani mereka kembali jatuh lagi. Mereka berbuat yang bejat di hadapan Tuhan, lalu mereka memohon lagi ya, dan seperti itulah siklus dari ya bangsa Israel. Kita lanjut Hakim-Hakim 17, patung sembahan Mika judul perikopnya. Ada seorang dari pegunungan Efraim, Mika namanya. Berkatalah ia kepada ibunya, uang perak yang 1.100 itu
yang diambil orang daripadamu, dan yang karena itu kau ucapkan kutuk, aku sendiri mendengar ucapanmu itu. Memang uang itu ada padaku, akulah yang mengambilnya. Lalu kata ibunya, diberkatilah kiranya anakku oleh Tuhan. Sesudah itu dikembalikannya lah uang perak yang 1.100 itu kepada ibunya. Tetapi ibunya berkata, aku mau menguduskan uang itu bagi Tuhan. Aku menyerahkannya untuk anakku, ya supaya dibuat patung pahatan dan patung tuangan daripada uang itu, maka sekarang uang itu kukembalikan kepadamu. Tetapi orang itu mengembalikan uang itu kepada ibunya. Lalu perempuan itu mengambil 200 uang perak dan memberikannya kepada tukang perak yang membuat patung pahatan dan patung tuangan dan pada uang itu, daripada uang itu. Lalu patung itu ditaruh di rumah Mika. Mika ini mempunyai kuil, dibuatnyalah efod dan terafim, ditahbiskannya ya salah seorang anaknya laki-laki yang menjadi imamnya. Pada zaman itu tidak ada raja di antara orang Israel, setiap orang berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Ya, Bapak Ibu, kalau kita lihat di sini, ya Mika dan ibunya ini kelihatannya baik dan bermoral. Ya, dari kisah ini tiba-tiba pada Hakim-Hakim 17 langsung membahas soal Mika dan ibunya. Dan kelihatannya di sini baik ya, mereka itu dibahas bermoral ya soal uang. Dan mungkin mereka juga sungguh-sungguh ingin beribadah kepada Allah mereka. Tetapi mereka ya tidak mengetahui, dan mereka bahkan ya tidak mentaati Allah dengan mengikuti ya cara mereka sendiri ya, dan bukan melakukan apa yang Allah kehendaki. Niatnya mungkin ya baik ya, tetapi ya caranya itu salah, tidak boleh seperti itu. Setiap orang itu berbuat benar menurut pandangannya sendiri, tapi ada ternyata yang menuju ke penyesatan. Kalau kita baca di sana ya, Mika itu adalah ya setiap orang berbuat apa yang ya benar menurut kehendak mereka sendiri, dan hal ini sama betul dengan sikap yang berlaku sekarang ini, saudara ya, karena orang-orang itu sering tidak menghargai Tuhan dari sikap yang benar. Ya, mereka itu ya sekarang ini rasanya sudah mulai ya kehilangan standar-standar rohani ya, dan menganggap bahkan aturan-aturan yang lain tuh lebih penting daripada standar firman Tuhan. Bahkan seringkali kita nih hari-hari ini bersandar pada pemikiran kita sendiri yang kita anggap itu baik, padahal ternyata ya itu adalah salah. Dan kalau kita lihat di sini ya, Mika tadinya adalah seorang yang dia bilang ya mengambil uang ibunya 1.100. Dia berkata, ya nanti aku akan kembalikan uang itu, dan ibunya berkata, ya uang itu akan aku ya kasih ke tukang perak untuk dibikinin patung ya. Lalu ya mereka menyembah patung itu dan di dalam kuil itu ya. Kita melihat di sini bahwa bangsa Israel kehilangan ya pegangan mereka kepada Allah setelah Simson mati. Ya, dan mereka jatuh lagi berbuat dosa, Bapak Ibu. Ya, dan akhirnya Mika itu ya dikatakan di sana dia mempunyai kuil, lalu dia juga membuat ya efod dan terafim, lalu ditahbiskannya salah seorang anaknya laki-laki yang menjadi imamnya. Pada zaman itu tidak ada raja di antara orang Israel, dan setiap orang berbuat sewenang-wenang yang baik, yang benar menurut pandangan mereka sendiri. Ya, dan kita lihat ya demi kepentingan ya, sekarang ini juga ya banyak sifat-sifat orang yang mulai berubah, mulai menolak cara hidup yang benar ya dari standar-standar firman Tuhan. Bahkan orang-orang pada zaman Mika juga mengganti ibadah yang benar kepada Allah dengan versi atau buatan diri mereka sendiri yang mereka anggap tuh beribadah kepada Allah, membuat patung ya, membuat efod ya, dan akhirnya ya mengabaikan petunjuk-petunjuk Tuhan, bahkan ya mereka mengabaikan ya prinsip-prinsip firman Tuhan. Dan setiap ya orang yang tidak tunduk kepada Allah, kita tahu pada akhirnya ya akan melakukan apa saja yang kelihatannya benar ya. Kita lihat ajaran-ajaran sekarang juga banyak yang sudah tidak murni, tidak mengikuti firman Tuhan ya, mau berdosa seperti
seperti apa, nggak apa-apa, kita ini sudah ditebus ya, pasti kita selamat ya. Bahkan mereka tidak mau tahu tentang dosa demi untuk ya menghalalkan keinginan mereka sendiri yang hidup di dalam dosa. Lalu kita lihat saudara ya pada ayat yang ke-7 dikatakan ya, tadi pada ayat yang ke-6, pada zaman itu tidak ada raja di antara orang Israel, setiap orang berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Ya, setiap orang berbuat ya apa yang benar menurut pandangannya, padahal pandangan manusia itu belum tentu benar di hadapan Tuhan. Ayat 7, maka ada seorang muda di Betlehem Yehuda dari kaum Yehuda, ia seorang Lewi dan tinggal di sana sebagai pendatang. Lalu orang itu keluar dari kota Betlehem Yehuda untuk menetap sebagai pendatang di mana saja ia mendapat tempat. Dan dikatakan lalu ia keluar dari kota Betlehem Yehuda untuk menetap di berbagai tempat dan di mana saja ia mendapat tempat, dan dalam perjalanannya itu sampailah ia ke pegunungan Efraim di rumah Mika. Bertanyalah Mika kepadanya, engkau dari mana? Jawabnya, aku orang Lewi dari Betlehem Yehuda, dan aku pergi mendapat seorang pendatang di mana saja aku mendapat tempat. Lalu kata Mika kepadanya, tinggallah ya padaku dan jadilah bapa dan imam bagiku. Maka setiap tahun aku akan memberikan kepadamu 10 uang perak, sepasang pakaian serta makananmu. Orang Lewi itu setuju untuk tinggal padanya, maka orang muda itu menjadi seperti salah seorang anaknya sendiri. Mika mentahbiskan orang Lewi itu. Maka orang muda itu menjadi imamnya dan diam di rumah Mika. Lalu kata Mika, sekarang tahulah aku bahwa Tuhan akan berbuat baik kepadaku karena ada orang Lewi menjadi imamku. Bapak Ibu, kalau kita baca di sini, jadi rupanya orang-orang Israel tidak lagi ya mendukung para imam ya dan orang-orang Lewi dengan persepuluhan mereka, karena begitu banyak orang dari bangsa itu tidak lagi beribadah kepada Allah. Sehingga di sini kita membaca ada kisah seorang pemuda dari keturunan Lewi yang harusnya dia seorang imam. Ya, pada zaman itu Israel merosot jauh, mereka tidak peduli lagi tentang hukum-hukum Tuhan, bahkan tidak peduli lagi dengan kaum Lewi, sehingga pemuda dari Lewi ini dalam cerita ini ya meninggalkan rumahnya di Betlehem ya, mungkin karena memang ya uang yang diterima dari bangsa Israel barangkali sudah tidak cukup untuk kebutuhan hidup dia. Tapi ya dari kata lain pun bisa juga memang dia diutus datang kepada ya rumah Mika untuk menjadi imam dan memimpin Mika itu ya kepada iman yang benar. Lalu dikatakan di sana akhirnya Mika berkata kepada orang Lewi itu, tinggallah di sini, jadilah imam ya bagi ya aku dan keluargaku. Aku akan memberikan kepadamu, ya dia bilang, tempat tinggal dan ya dikatakan di sana, tinggallah padaku dan jadilah bapa dan imam bagiku, maka setiap tahun aku akan memberikan kepadamu 10 uang perak. Jadi ya Mika memberikan sejumlah uang bagi orang Lewi ini yang harusnya menjadi imam, dipelihara, diberi makan oleh orang Israel, tapi akhirnya dia pergi meninggalkan ya Betlehem dan datang kepada Mika. Ya, dan kita lihat di sana ya kemerosotan moral Israel ya bahkan berpengaruh pada para imam dan orang Lewi ya, dan orang ini akhirnya menerima uang ya dari Mika. Bapak Ibu ya, ingat ya dengan cara yang tidak sesuai dengan hukum Allah ya, dan walaupun Mika menunjukkan kejatuhan rohani orang Israel secara individu, namun imam ini menggambarkan kejatuhan rohani ya para imam dan orang-orang Lewi yang lagi tidak dipeduli di Israel ya, di Betlehem, dan sehingga dia itu harus pergi ya. Dan saudara, dikatakan ya kalau kita melihat di sini ya bagaimana perjalanan bangsa Israel, lalu dia
Kita tahu Mika tadi membuat patung di rumahnya, menyembah patung, ya, dan Tuhan itu selalu mau memulihkan keadaan Israel, sehingga ada saja cara Tuhan ya untuk menuntun bangsa itu kembali datang kepada Dia dan membawa mereka kembali ke dalam ya rencana dan kemuliaan Tuhan. Sehingga bukan kebetulan akhirnya Tuhan kirim orang Lewi itu datang ke rumah Mika. Jadi kita melihat saudara ya akibat dari kemerosotan ya rohani bangsa Israel, ya Mika membuat ya ibadah dengan versinya sendiri, ya dia membuat patung ya dan disembah oleh keluarganya. Ya kita melihat hari-hari ini pun banyak yang mulai bergeser dari kekristenan ya dalam cara-cara ibadah. Ingat, kita itu menyembah kepada Allah yang hidup, Allah yang kudus, ya bukan soal ya kita tidak bisa berpikir cukup kita ke gereja ya, karena pergi ke gereja tidak bisa membuat kita menjadi Kristen yang ya sejati di mata Tuhan. Banyak orang pergi ke gereja tetapi persinahan jalan terus, rokok jalan terus, kemabukan jalan terus, ya bahkan ya perselingkuhan jalan terus, kepahitan jalan terus. Ya apa yang membuat kita itu ibadahnya berkenan kepada Tuhan? Ya ingat ya Roma berkata bahwa ya kita ini harus menjadi bait Allah yang hidup ya, karena persembahan hidup yang kudus dan berkenan kepada Allah itulah ibadah yang sejati. Ya mari kita belajar dari kisah Mika hari ini ya, dia ingin menyenangkan hati Allah dengan membuat patung lalu disembah, tetapi Tuhan itu tidak berkenan. Mari Bapak Ibu jangan gantikan penyembahan yang benar kepada Allah ya dengan hal-hal yang lain, tapi Tuhan itu lebih tertarik ketika kita mempersembahkan hidup, tubuh kita yang suci, yang kudus, yang hidup, yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadah kita yang sejati. Ya jangan pernah tukarkan dengan hal yang lain. Ya bukan soal ibadahnya, tatanya cara ibadah seperti apa atau bagaimana, tetapi ya kekristenan yang sejati itu adalah mempersembahkan hidup yang kudus, tubuh yang hidup, yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadah kita yang sejati. Jangan kita terpeleset seperti Mika ya yang akhirnya masuk dalam kemerosotan rohani, tetapi Tuhan baik mengirimkan seorang Lewi. Dan kita akan lanjutkan besok Bapak Ibu. Kita akan tundukkan kepala, kita renungkan firman ini. Terima kasih Bapa, kami bersyukur Tuhan. Malam ini kami boleh belajar tentang kisah bangsa Israel yang pada akhirnya mengalami kemerosotan iman dan mereka mulai melakukan dosa-dosa kepada penyembahan berhala. Mereka berpikir mereka menyenangkan Tuhan, tapi ternyata mereka melakukan penyembahan berhala dengan menyembah patung-patung, sekalipun itu dalam bentuk apapun. Sebab Tuhan tidak mau kami menyembah kepada sesuatu yang lain selain kepada Tuhan. Dan ibadah yang sejati itu adalah ketika kami mempersembahkan hidup kami yang kudus, yang tidak bercacat celah, hidup yang berkenan, dijauhkan dari segala dosa, kenajisan, percabulan, homoseksual, lesbian, persinahan, perselingkuhan, kepahitan, amarah, kekecewaan. Biar tidak semua itu menetap dalam hati dan hidup kami Tuhan. Sebaliknya kasih karunia Tuhan, kekudusan-Mu, bahkan perkenanan-Mu itu yang ada dalam hidup kami. Berkati umat-Mu malam ini Tuhan, untuk kami boleh supaya lebih lagi Tuhan menjaga kekudusan hidup kami di dalam Tuhan. Berkati juga setiap mereka yang terbaring sakit hari ini. Mari Bapak Ibu letakkan tangan-Mu di bagian yang sakit. Perkatakan, aku percaya dalam nama Yesus ada kesembuhan, bahkan Tuhan sudah menyembuhkan aku. Berkati juga setiap mereka Tuhan yang sungguh-sungguh datang kepadamu, berseru memanggil nama-Mu. Tuhan, setiap mereka yang mencari pekerjaan, Tuhan beri yang terbaik. Yang berkekurangan, Tuhan juga buka jalan. Yang bermasalah dalam hal hutang piutang, masalah keuangan, Tuhan Engkau turut bekerja mendatangkan kebaikan. Ketika kami bertobat, mempersembahkan hidup yang sungguh-sungguh kepada Tuhan, maka Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan. Tuhan berkati setiap mereka Bapa yang rindu punya keturunan, dibukakan kandungan yang tertutup dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati Tuhan
Mereka ingin menjual aset yang akan menyelesaikan hutang piutang, Tuhan juga turut bekerja. Terima kasih Bapa, berkati bangsa dan negara kami Indonesia. Lautan Tuhan boleh tercurah atas Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke terjadi hujan pertobatan. Anugerah-Mu melimpah atas bangsa ini. Kemuliaan Tuhan penuh atas bangsa ini, sehingga bangsa Indonesia boleh menjadi bangsa yang diberkati Tuhan. Pertobatan terjadi dari Sabang sampai Merauke. Lawatan Tuhan tercurah atas bangsa ini. Engkau memberkati Bapak Presiden Jokowi, wakilnya, seluruh jajaran kabinet yang ada, TNI, Polri, bahkan lembaga-lembaga negara, kepala-kepala daerah. Terus Tuhan bersihkan TNI, Polri, bersihkan bangsa ini Tuhan. Biar segala hal-hal yang berbau dosa dibongkar dan nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Terima kasih Bapa. Kau juga Tuhan yang akan memberkati setiap anak-anak-Mu yang sungguh-sungguh Tuhan mencari wajah-Mu. Biarlah Tuhan Engkau menyatakan perbedaan antara orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Engkau, yang dibawa Tuhan kepada kemuliaan demi kemuliaan-Mu. Terima kasih Bapa, di hari-hari terakhir ini biar iman kami semakin kuat di dalam Engkau. Mari Bapak Ibu, kita juga mau berdoa untuk seluruh bangsa-bangsa di Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Biar lautan Tuhan juga terjadi atas bangsa-bangsa, supaya bangsa-bangsa juga boleh mengalami lautan Tuhan. Mari buka hati dan tanganmu untuk menerima berkat Tuhan. Karena itu Bapak Ibu, terimalah kiranya berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus melimpah atas hidupmu mulai hari ini, bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita. Nama kita tercatat dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama amin, amin, amin. Tuhan memberkati. Shalom dan Immanuel Bapak Ibu. Selamat malam. Engkau yang layak kami sembah Tuhan. Terima kasih buat sore hari ini Tuhan. Hari ini adalah hari yang terakhir kami ada di tempat ini. Biarlah kami meminta pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan. Kami rindu Tuhan untuk sungguh-sungguh kami diperbaharui di tempat ini, dan kami pulang kembali ke tanah air kami membawa hidup yang baru, hati yang baru. Terima kasih Bapa. Kalau sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, juga kesaksian. Tuhan memberkati setiap kami. Dalam nama Yesus sama-sama katakan amin, amin. Iya, silakan duduk. Iya. Bapak Ibu, ada banyak kesaksian yang luar biasa yang belum kita dengar, dan saya berdoa kita semua boleh dikuatkan lewat setiap kesaksian yang akan kita dengar ya. Saya pengen ya, satu orang ibu, ada seorang ibu tadi malam yang sempat ketemu saya di meja makan. Saya juga belum tanya ibu siapa. Boleh ibu, mana ya ibu yang tadi malam? Ya, sini Bu, maju Bu ya. Saudara luar biasa. Ya, kita seringkali ketika kita menghadapi masalah, ya kita seringkali merasa bahwa ya masalah kita itu paling berat. Tapi sebenarnya masih ada orang yang lebih berat masalahnya dari kita. Silakan Ibu ya. Ibu perkenalkan namanya siapa Bu? Nama saya Nyala itu, nyala. Nama saya Leni Saragi. Iya. Ibu dari? Saya dari Malang. Dari Malang. Menikah, punya anak 4. Iya. Diberkati Tuhan punya anak 4. Kemudian dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi, sekarang tinggal 2 anak yang putri. Iya. Mungkin secara singkat ya Bu. Iya, singkat, secara padat, singkat dan jelas. ya, tahun 2011 anak saya nomor 3, laki-laki, mahasiswa UB semester 7, tiba-tiba mengeluh sakit. Kemudian saya bawa ke rumah sakit. Saya sudah melihat gejalanya memang arahnya ke sana, arah ke leukemi maksudnya. Kemudian saya bilang sama dokter, dokter nggak usah melakukan pemeriksaan secara dari awal. Langsung saja dokter curiganya apa, langsung aja diperiksakan. Kemudian dokter langsung melalui lumbal fungsi ya, kemudian ditentukan penyakitnya leukemi. Kemudian hanya 3 hari saya bawa ke Jakarta. Kemudian ke Jakarta bertemu dengan dokter Darmais yang ahli leukemi. Beliau mengatakan, ibu kebetulan temannya adik saya, sama-sama dokter. Ibu bawa aja ke Singapura untuk mengetahui jenisnya apa. Kemudian kami bawa ke Singapura. Sore besoknya kami ketemu dokternya. Dokternya bilang sudah terlambat. Rasanya jantung saya sudah rasa mau copot. Tapi saya pikir
saya tidak boleh nangis di depan anak saya. Saya tidak pernah menangis di depan anak saya. Saat itu dokter mengatakan ini sudah terlambat, tapi ada satu obat yang bisa kita berikan supaya tidak menyebar ke organ-organ tubuh lain. Obat tersebut diinfus paling lama nanti jam 5 sore. Harganya sekian. Kalau ibu setuju, kita langsung berikan. Kalau ibu, jangan lama-lama bu, tidak ada kesempatan berpikir panjang. Kemudian saya bilang, iya dokter, silakan diinfus dengan obat tersebut. Dia menyebutkan angkanya, kemudian saya pulang ke Indonesia. Kemudian singkat cerita, ada dua pilihan, kemo 8 kali atau kemo 4 kali dan transplantasi stem cell. Kemudian karena anak saya sudah dewasa, saya bilang, Dek, kamu sudah dewasa, mama sama papa ini semuanya ikut apa kata kamu. Mana pilihannya? Dia memilih transplantasi stem cell dan kebetulan cocoknya dengan adiknya yang nomor 4 yang perempuan. Jadi ketika dilakukannya itu Desember persis Natal tahun 2010. Karena peristiwa itu 2010 bulan 8. Kemudian dilakukanlah itu, saya melihat betapa menderitanya orang yang mengalami transplantasi stem cell. Tapi saya selalu bilang sama Tuhan, Tuhan, saya tidak mau menangis di depan anak saya, karena kalau saya menangis dia akan lebih sedih. Nah, singkat cerita lagi, kemudian berjalannya waktu dia sempat sembuh, tapi akhirnya juga kembali lagi. Jadi dari mulai bulan 8 tahun 2010, akhirnya bulan 6 2011 Tuhan memanggilnya. Nah, pada saat itu saya bilang sama anak-anak saya, tidak ada yang sia-sia. Walaupun 10 bulan kita merawatnya, kita melakukan semuanya, tapi Tuhan sudah beri waktu 10 bulan untuk kita bersama-sama. Kemudian suami saya langsung down. Kemudian kami kan orang Batak ya. Orang Batak itu kalau anak laki itu memang berharga beda lah gitu ya. Nah, suami saya langsung down, langsung tidak ada semangat apapun. Bekerja juga sudah itu secara pelan tapi pasti lama-lama menjadi ingatannya juga semakin menurun. Kemudian tiba saatnya suami saya masuk rumah sakit 2017, setelah itu tiap tahun 2018, 2019 dan yang paling berat 2020 bulan Februari. Pada saat itu belum tahu ada COVID di Malang itu. Kemudian suami saya sama perawat bilang, cepat bawa pulang bu, di sini sekarang banyak penyakit. Kami bawa pulang. 6 bulan suami saya baring tempat tidur, saya rawat dengan bantuan perawat. Kemudian anak saya nomor 1, anak saya yang tiga-tiganya itu datang gantian merawat bapaknya. Kemudian tiba saatnya bulan November tahun 2020, anak saya yang paling besar laki sudah menikah, punya anak 1 laki-laki, dinyatakan positif COVID. Kemudian saya sangat takut sekali. Saya bilang sama anak saya yang sakit, bagaimana bang, papa mama kesana? Gak usah mah, nanti juga sembuh, karena memang keadaannya baik gitu. Dan juga saya pikir begini, kalau saya sama papanya dalam kondisi seperti itu akan menambah berat tanggungan anak saya yang di sana, karena istrinya juga positif, anak cucu saya juga positif, dirawat di rumah sakit yang sama, rumah sakit Siloam. Jadi menantu dan anak cucu saya di lantai 5 atau lantai berapa, katanya anak saya itu di ICU. Nah, kemudian sebetulnya ketika dilakukan dokternya bilang ini laki banget gitu. Maksudnya beruntung ya, katanya dokter sih beruntung gitu. Tapi nggak lama yang dibilang beruntung tadi, seminggu kemudian tuh kondisinya semakin menurun. Jadi sebetulnya makin menurun. Saya sudah kehilangan pegangan. Selama ini saya kalau ada masalah, saya ke pendeta Bapak Ibu. Bisa pendeta itu berapa orang saya datangi minta doa. Nah terus waktu November itu saudara saya ada yang mendengarkan mesbah doa. Kemudian dia bilang, ayo kak dengar mesbah doa Bu Debbie Bashir. Makanya saya bilang, saya sangat terberkati melalui mesbah doanya Ibu dan mesbah syukurnya.
menguatkan saya, sehingga sejak itu saya tidak pernah lagi pergi kemana minta doa. Saya selalu Amin. Cari bertekuk Tuhan. lutut sama Yes. Tuhan. Saya Amin. bilang, Tuhan kasih kekuatan kepada kami. Amin. Akhirnya tanggal 24 anak saya dipanggil Tuhan. Yang Kemudian saya bersyukur. Kami ditanya dimakamkan di mana. Padahal pada saat itu ada pemakaman tempat COVID. Tapi ini kami ditanya. Anak saya tanya, bagaimana Ma? Bikin yang terbaik. Jadilah anak saya dimakamkan di Karawang, Geraha Sentosa gitu ya. Udah, singkat cerita lagi, menantu dan cucu saya ke Malang pindah karena kerja di bank. Kemudian suami saya seperti yang saya katakan tiap tahun sakit, dan sakit yang tahun 2020 suami saya lupa dengan anaknya, lupa dengan siapapun kecuali saya, istrinya. Tapi saya ambil hikmahnya dari Tuhan. Saya bilang, ini Tuhan izinkan terjadi supaya suami saya tidak terlalu down. Kalau dia tahu anaknya itu juga meninggal, saya yakin saya nggak bisa bayangkan seperti apa jadinya. Jadi saya bilang, Tuhan berikan saya kekuatan untuk menghadapi semua ini. Nah, singkat cerita, suami saya masuk lagi rumah sakit. Kemudian Oktober tahun 2022 dinyatakan dicurigai ada massa di otaknya. Kita bilang sebetulnya kita minta dokter tolong di MRI aja. Ini ada apa gitu kok seperti ini keluar masuk. Terus di MRI ketemulah ada massa. Kemudian kami pergi ke Siloam Karawaci ke Prof Eka. Kami bawa suami saya ke sana untuk memeriksa apakah dimungkinkan ini dioperasi. Ternyata Prof Eka mengatakan tidak mungkin ini dioperasi. Jadi ya Bapak dinikmatin aja hidupnya ya gitu. Kemudian akhirnya kami bawa pulang. Kami bawa pulang persis menjelang 2 malam menjelang Natal tanggal 24. Suami saya masuk rumah sakit. Kemudian pada lewat Desember Natal, lewat tahun baru, saya bilang sama anak-anak, Papa ini baik, dia tidak mau kita bersedih di hari Natal atau di malam tahun baru. Dia melewatinya. Kemudian pada tanggal 2 Januari dokter mengatakan ini sudah kritis, berdoa saja keluarga. Kemudian saya minta sama dokter, boleh nggak Bapak kami bawa pulang? Katanya nggak mungkin Bu, karena tidak ada ceritanya pasien dari ICU dibawa pulang. Saya bilang, usia manusia di tangan Tuhan, tapi kami tidak ingin Bapak sendirian di ICU saat mengakhiri hidupnya. Kami ingin mendampinginya bersama-sama. Oh ya, nanti kita lihat situasinya. Kemudian suatu hari dokter memanggil saya, bilang, Ibu masihkah punya keinginan untuk itu? Saya bilang tetap. Kalau begitu waktunya sekarang, karena keadaan Bapak sudah 3 hari ini stabil. Ini sebetulnya mujizat Tuhan, ada keajaiban. Bapak ini stabil sudah 3 hari. Ibu kalau mau bawa pulang boleh. Terus saya tanya kapan paling lama minggu. Kalau begitu izinkan saya, kasih saya 2 hari untuk mempersiapkan di rumah. Karena harus disiapkan kamarnya, pintunya harus diperbesar supaya bisa tempat tidur masuk. Semuanya peralatan semuanya. Jadi kami buatlah ruang kerjanya menjadi dibuat seperti ruang layaknya ruang rumah sakit. Kemudian semua alat ada kecuali ventilator. Kemudian saya juga minta kepada perawat di ICU. Kebetulan memang kenalan baik mahasiswa saya bilang tolong bantu saya. Kalian yang rawat di rumah, kalau Bapak ini saya ajak bukan berarti Bapak menjadi tidak dapat perawatan. Kemudian mereka setuju. Jadi selama di rumah perawat-perawat ICU itu dijadwal siapa yang pagi, siapa dinas sore, siapa dinas malam. Jadi selalu nggak ada kosongnya. Itu Bapak hari Minggu pulangnya hari Minggu persis 1 minggu pagi. Tapi sebelumnya saya berpikir begini, Tuhan, apakah saya sanggup menyaksikan saat-saat akhir suami saya? Karena menurut cerita orang itu, orang mengakhiri itu kan bagaimana ya, napasnya katanya tersiksa. Saya bilang, Tuhan, saya tidak sanggup menyaksikan itu gitu. Tapi Tuhan sungguh amat baik. Di saat hari terakhirnya itu suami saya dengan mulus meninggalkan dunia. Tapi kami selama di rumah sakit, selama di rumah kami selalu mengumandangkan doa. Kami buat speaker, kami
kami rekam lagu puji-pujian dan doa, di situ kami taruh di telinganya baik ketika di rumah sakit maupun di rumah. Kemudian Tuhan izinkan saya tidak menyaksikan bahwa suami saya menjadi tersiksa di akhir hajalnya, sehingga wajahnya sangat damai ketika dia menghadap Tuhan. Tidak ada di wajahnya ini misalnya ada berkerut atau apa, tidak ada sama sekali. Betul-betul damai. Wajahnya menunjukkan kedamaian. Iya Ibu, setelah itu Ibu kehilangan 3 orang laki-laki di rumahnya Bapak Ibu. Anaknya 2 dan suaminya. Apakah Ibu pernah merasa bahwa Tuhan itu gak adil dalam hidupnya Ibu? Enggak. Saya tidak berani bersungut-sungut Bapak Ibu. Ketika anak saya dipanggil yang pertama, saya bilang sama suami saya, kita gak boleh bersungut-sungut. Ini semua saya izin Tuhan gitu ya. Karena saya merasakan Tuhan itu memberkati kami luar biasa gitu. Saya bilang gak boleh bersungut-sungut, kita jalanin aja hidup ini gitu. Kemudian begitulah ceritanya. Jadi kenapa saya ikut sekarang, padahal suami saya baru tanggal 22 Januari lalu. Saya merindukan ketemu Bu Debbie karena saya merasa terberkati dengan melalui mendengarkan mesbah doa dan mesbah syukur. Kalau saya tidak mendengarkan itu, saya kira saya tidak akan kuat. Nah, teman-teman saya di Malang juga bertanya, kamu kenapa kuat menghadapi semua itu? Saya bilang, saya bersyukur saya punya Tuhan Yesus. Kalau tanpa Tuhan Yesus, saya kira saya sudah nggak tahu harus bagaimana. Jadi saya bilang juga, dengarkanlah mesbah doa dan mesbah syukur. Begitu saya tahu Bu Debbie ada rencana ke Holy Land ini, saya bilang sama anak saya, sebetulnya ada rencana memang untuk kesini kedua kalinya. Saya sama suami sudah pernah 2014, tapi tidak menduga secepat ini. Tapi karena Bu Debbie yang membimbingnya, saya bilang sama anak saya, Mama mau ikut yang sekarang aja karena Bu Debbie yang menuntunnya, saya gitu. Jadi saya terima kasih banyak Bu Debbie. Terima kasih Tuhan Kalau bukan Yesus. karena khotbah Ibu di mesbah doa, mesbah syukur, saya pikir saya tidak tahu harus bagaimana. Terima kasih banyak. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya ada memetik hikmahnya. Tapi saya selalu berusaha tidak boleh nangis di depan anak saya. Dan satu hal lagi saya bilang sama anak saya ketika bapaknya sakit, saya bilang tidak boleh kita berkata bosan merawat papa. Tidak boleh kita merasa jemu-jemu merawat papa. Pokoknya kita harus selalu merawatnya dengan tulus. Apapun keadaannya. Saya puji Tuhan juga anak-anak menantu saya juga sama-sama melakukan seperti apa yang saya katakan. Jadi saya tidak pernah, saya usahakan tidak nangis di depan anak saya. Saya kira itu, kalaupun akhirnya kalau saya menangis, saya ke kamar Ibu. Saya menangis ke kamar. Ya begitu caranya saya menangis. Tapi selama di sini 10 hari saya merasa terhibur karena saya merasa karena setiap hari kita pergi ke gereja, berdoa dan sebagainya, ketemu teman-teman. Itulah yang menjadi kesaksian saya. Terima kasih atas kesempatan berikan kepada saya. Sudah Bu Debbie. Amin. Tuhan berkati. Iya Bapak Ibu, ya saya mendengar tadi malam Ibu bersaksi. Seringkali kita tuh merasa bahwa beban kita tuh yang paling berat. Ketika kita mendengar, kita tahu bahwa tidak mudah Bapak Ibu, tidak mudah. Ketika mempercayai Tuhan waktu keadaannya baik, gampang kita bilang Tuhan tuh baik. Tapi ketika keadaannya seperti itu, ya bisa buat Ibu berteriak bahwa Tuhan gak baik. Tapi disitulah iman diuji ya. Gak gampang Bapak Ibu, bayangkan ada 3 laki-laki dalam satu rumah, semuanya diambil sama Tuhan. Ya tidak gampang. Dari sini kita melihat Bapak Ibu, selama Tuhan beri kita keluarga, istri, suami, anak-anak, selama engkau masih punya orang tua, hormati dan kasihilah orang tuamu. Dengar-dengaran kepada orang tua. Ya, karena satu saat mereka juga akan dipanggil pergi dan kita nggak tahu kapan tuh saatnya, dan atau mungkin kita yang duluan dipanggil pergi. Ya, dan saya bersyukur Bapak Ibu bersaksi bahwa puji Tuhan di tengah dia goncang imannya,
Ada orang yang mengirimkan mesbah doa, dan dari situ imannya bangkit, dan setiap hari dia dikuatkan oleh Tuhan. Saya rasa mungkin apa yang kita alami tidak seberat apa yang sudah dialami ya oleh saudara kita kekasih, tapi ini menjadi kekuatan bagi setiap kita untuk menjalani hidup. Semua orang itu punya cerita, tapi di balik semua peristiwa kita tahu bahwa Tuhan yang pegang kendali ya atas hidup dan mati kita. Baik, saya juga mau ya mengundang saudara kita Immanuel untuk bisa bersaksi. Dia juga mengalami pengalaman yang luar biasa bersama Tuhan ya, dan biar hari ini kita mau mendengar. Shalom. Shalom. Kurang keras ada 2 juta orang di sini. Shalom. Shalom. Kenalan dulu. Kalau kata orang nggak kenal maka nggak sayang. Kenal aja belum tentu sayang kan. Ya. Kenalan dulu, nama saya Immanuel dari Bus 2. Umur 36 tahun. Single available. Saya melayani Tuhan sebagai youth pastor. Saya seorang pendeta. Saya melayani sebagai pendeta sudah 2 tahun. Ini adalah kisah lamanya Bapak Ibu ya. Jangan dilihat tatonya, kok pendeta tatoan gitu ya. Ya. Jadi saya sudah melayani Tuhan sebagai full time youth pastor di sebuah gereja namanya GBT, namanya Gereja Bethel Tabernacle Ark of God di Kelapa Gading, Jakarta Utara. Saya melayani sebagai youth pastor di sana sudah 2 tahun. Saya melayani sebagai full time youth pastor. Tapi sebelum 2 tahun ini, sebelum saya melayani sebagai full time youth pastor, saya aktivitas saya adalah sebagai full time drug addict. Saya pemakai dan penjual narkoba. Saya dulu pakai narkoba selama 4 tahun. Saya baru bersih dari narkoba di tahun 2018. Lalu saya sekolah teologi di Harvest Lipo Karawaci, Tangerang. Lalu saya mulai melayani di tahun 2020-2021 baru melayani. Kenapa saya bisa jatuh ke dalam lubang narkoba? Saya boleh cerita sedikit secara singkat karena waktunya juga nggak banyak. Sebenarnya ceritanya kalau diceritain secara detail panjang sekali, bisa 1 khotbah sendiri. Cuman saya singkat aja. Jadi seperti yang saya bilang, saat ini saya umur 36, tapi 11-12 tahun yang lalu saya didiagnosa mengalami gangguan kejiwaan. Saya mungkin pada siang hari ini Bapak Ibu lihat saya sebagai orang yang normal. Kelihatan normal ya. 2 mata, 1 hidung, 2 kuping, 2 tangan, 2 kaki, bisa berdiri sendiri dan segala macam. Tapi 10-11-12 tahun yang lalu saya tahu saya berbeda dari orang lain, tapi saya nggak tahu apa. Gejalanya sebenarnya sudah banyak, tapi salah satunya yang saya bisa kasih tahu ke Bapak Ibu adalah salah satu gejalanya adalah saya suka mendengar suara-suara dari benda mati. Jadi saya suka mendengar suara dari tembok, saya suka mendengar suara dari pensil, suara dari lemari, dari kursi, dari nasi. Jadi kadang-kadang kalau lagi kambuh gangguan kejiwaannya, saya bisa memandangi nasi dan berbicara dengan nasi. Dan buat saya yang mengalaminya itu, saya mendengar suara yang audible. Audible Bapak Ibu tahu ya, seperti sekarang Bapak Ibu mendengar suara saya, audible. Jadi saya mendengar suara dari benda mati itu audible. Jadi kayak saya lagi ngobrol-ngobrol dalam hati sama nasi gitu. Tapi buat saya itu suaranya audible. Kalau saya nggak ditepok atau saya nggak dipanggil, hey Immanuel gitu, saya nggak sadar. Saya bisa kalau Bapak Ibu dulu udah kenal saya dari dulu, saya bisa berbincang-bincang kalau lagi sendiri itu saya bisa 1 jam 2 jam gitu ngobrol sama benda mati. Jadi kadang-kadang kalau orang tua saya di sebelah situ suka masuk kamar saya lagi ngadep tembok. Saya lagi ngadep tembok, lagi diem, ternyata udah 2 jam gitu. Jadi buat saya suaranya audible. Nah, teman-teman dekat saya sudah mulai bilang kayak Immanuel, kayaknya lo perlu, you need to get professional help. Kamu perlu cari professional help gitu. Cuman waktu 10, 11, 12 tahun yang lalu yang namanya psikolog itu kan tabu ya. Kalau sekarang anak milenial kan ngomong dikit-dikit, aku depresi nih, aku bipolar nih. Kalau dikit-dikit anak milenial kan, aduh aku stres nih gitu. Sekarang dikit-dikit ke terapis, dikit-dikit psikolog gitu. Kalau dulu kan sepertinya tabu. Jadi saya nggak tahu mau ngomong sama siapa, saya nggak tahu mau curhat sama siapa. Yang all I knew, yang saya tahu adalah saya berbeda. Saya ada sesuatu yang salah sama diri saya. Saya suka banyak gejala gangguan kejiwaannya gitu. Akhirnya yang memutuskan saya untuk akhirnya pergi ke psikolog, karena waktu dulu orang ke psikolog itu dianggapnya gila. Dan saya nggak mau dianggap gila. Saya masih dalam fase denial, saya mau merasa saya normal kok. Tapi saya tahu dalam hati kecil saya nggak normal gitu.
Akhirnya waktu itu gongnya adalah suatu malam saya lagi nyetir di daerah Sudirman, Jakarta Pusat. Tiba-tiba saya mendengar suara untuk menabrakkan mobil saya ke motor yang ada di depan saya. Akhirnya saya lakukan. Jadi saya ngebut, langsung saya tabrakkan mobil saya ke motor di depan saya. Lalu saya tiba-tiba sadar gitu. Jadi waktu saya melakukan hal tersebut, waktu saya mendengar suara-suara tersebut, saya nggak kayak orang nggak sadar, kayak lagi orang nggak bisa mengontrol diri sendiri gitu. Akhirnya saya tabrakan mobil saya ke motor saya, yang setelah saya sadar seperti kayak roh saya balik lagi gitu, saya baru sadar bahwa sudah ada banyak orang mengelilingi mobil saya, mau mecahin mobil saya, mau bakar mobil saya. Dan setelah saya turun, saya lihat ada satu bapak dan satu ibu sudah berdarah-darah di bawah mobil saya, dan motornya sudah kayak kerupuk gitu di bawah mobil saya, dan mobil saya juga rusak depannya. Akhirnya saya bawa ke rumah sakit. Saya gantikan motornya, lalu akhirnya di situ saya memutuskan saya benar-benar butuh professional help. Akhirnya saya memutuskan ke psikolog, dan setelah didiagnosa ternyata saya bukan hanya mengalami 1 gangguan kejiwaan, tapi ternyata saya mengalami 4 gangguan kejiwaan. Yang pertama, saya mengalami yang namanya bipolar. Saya adalah seorang penyintas bipolar. Saya nggak bisa jelasin secara detail gejalanya seperti apa. Yang pasti saya bisa kasih tahu 4 penyakitnya: bipolar, BPD atau borderline personality disorder. Yang ketiga adalah OCD atau obsessive compulsive disorder. Yang keempat, saya juga mengalami gangguan skizofrenia. Saya nggak bisa jelasin apa aja itu. Kalau saya jelasin satu persatu, ini nggak jadi kesaksian, jadinya seminar psikologi ya. Jadi saya nggak bisa jelasin. Kalau Bapak Ibu mau cari sendiri silakan. Ada borderline personality disorder, ada obsessive compulsive disorder, ada bipolar, dan juga skizofrenia. Akhirnya saya mulai ke psikiater dan ke psikolog, dan saya harus minum obat setiap hari. Saya harus ke terapi saya seminggu sekali. Lalu karena penyakitnya semakin parah dan karena memang pergaulan saya salah memilih pergaulan gitu ya. Karena Alkitab mengatakan pergaulan yang buruk merusak kebiasaan baik. Pergaulan yang baik mengikis pergaulan yang buruk, betul? Kebalikannya. Jadi pergaulan saya salah juga. Akhirnya saya kecemplung, saya coba yang namanya narkoba. Hati-hati untuk anak-anak muda di sini, biasanya menjerumuskan kita ke dalam narkoba bukan musuh, tapi justru sahabat kita. Jadi hati-hati memilih sahabat. Musuh kita nggak mungkin menjerumusin kita dalam narkoba, tapi justru sahabat kita yang bilang nggak apa-apa kok, coba aja. Jadi hati-hati pilih pergaulan untuk anak-anak muda di sini. Akhirnya saya coba yang namanya narkoba dari yang ringan-ringan, Bapak Ibu, teman-teman. Saya coba yang namanya inek, ekstasi, ganja. Saya coba LSD, saya coba segala macam. Saya coba putau. Akhirnya saya terjerumus lebih dalam ke kokain, sabu, dan yang lain-lain. Akhirnya saya memakai narkoba selama 4 tahun. Dari 2015 sampai 2015 akhirnya sampai 2018. Akhirnya di tahun 2018, suatu hari saya lagi jalan-jalan di Baywalk Mall Pluit. Setelah saya pakai narkoba. Saya pakai narkoba setiap hari Bapak Ibu ya. Saya badannya kurus sekali. Saya udah gak pernah makan, tidur seminggu cuma bisa 2 kali. Jadi seminggu 2 kali tidur dong. Saya lagi di mall, tiba-tiba saya dipertemukan dengan seorang ibu-ibu. Seorang ibu-ibu yang saya gak kenal siapa. Saya gak pernah lihat mukanya. Dia ketemu saya, dia bilang begini. Kita ngobrol sebentar, akhirnya dia bilang begini, saya tahu kamu pakai narkoba. Saya tahu kamu mengalami gangguan untuk mental kamu. Saya nggak pernah ketemu orang ini siapa, saya nggak pernah tahu ibu ini siapa, saya nggak tahu mukanya dari mana, saya nggak pernah. Akhirnya dia bilang begitu. Sebagai penutup dia bilang begini, Tuhan titip pesan kepada saya untuk bilang ke kamu, kalau Tuhan sudah membereskan fase kehidupan kamu yang ini, Tuhan mau pakai kamu untuk melayani anak-anak muda yang juga kecanduan narkoba sama seperti kamu. Lalu namanya juga lagi pakai narkoba, jadi agak-agak nggak konsen ya ibu ya. Kayak ini ibu ngomong apa sih gitu. Cuman saya nangkep apa yang dia ngomongin. Cuman saya kayak ini apa sih, ngomong apa sih? Saya nggak pernah mikir bahwa panggilan saya sebagai pendeta. Saya nggak pernah mikir saya akan sekolah teologi. Saya nggak pernah mikir bisa melayani KKR atau melayani orang-orang kecanduan di penjara, di lapas dan segala macam. Saya nggak ada. Bapak ibu lihat saya nggak punya potongan pendeta bukan? Jadi saya nggak pernah kebayang untuk jadi pendeta gitu. Jadi akhirnya saya setelah 4 tahun saya nggak pernah ke gereja, saya nggak pernah doa, saya tantang Tuhan. Saya bilang begini, saya nggak bilang Bapak Ibu untuk menantang Tuhan ya. Jangan lakukan yang saya lakukan. Cuman saya hanya menceritakan apa yang terjadi dalam kehidupan saya. Saya bilang, Tuhan,
kalau lu benar-benar adalah Tuhan yang mengirim ibu-ibu ini, yang saya nggak kenal, saya nggak pernah lihat siapa, tapi dia tiba-tiba bisa tahu segalanya tentang hidup saya. Jadi waktu di tahun 2018 itu sudah ada, saya satu circle 7 orang pemakai semua Bapak Ibu. 7 orang pemakai semua, 2 orang sudah masuk penjara. Waktu itu kita berenam lagi pesta narkoba di sebuah hotel di Jakarta Selatan. Lalu dikejar polisi, puji Tuhan saya larinya cepat. Jadi saya nggak ketangkep. Yang 2 orang ketangkep. Jadi sudah ada 2 orang teman saya masuk penjara, jadi sisa 5 orang. Jadi waktu itu karena saya pakainya paling parah, jadi teman-teman saya yang sisa 5 orang itu bilang, kamu itu yang bakal terakhir yang bisa berhenti. Karena saya paling parah pakainya. Paling parah. Hampir secara dosis paling parah, secara jenis juga paling parah. Paling banyak. Saya bilang Tuhan gini, kalau Tuhan benar lu yang kirim ibu-ibu ini malam hari itu, lu coba buat gue berhenti tanpa gue merasa sakau. Karena Bapak Ibu tahu susah berhenti di narkoba. Ada banyak artis yang Bapak Ibu lihat di infotainment masuk penjara nggak kapok, rehab keluar pakai lagi, memang susah Bapak Ibu. Saya bilang sama Tuhan, kalau lu memang benar kirimin ibu-ibu yang saya nggak kenal siapa, lu buat gue berhenti narkoba tanpa gue merasa sakau. Kalau itu terjadi, I would give up my job. Saya bilang saya akan berhenti bekerja dan melayani Tuhan secara full time. Gak lama setelah itu, suatu hari saya bangun tanpa ada rasa ingin memakai narkoba sekecil apapun. Setelah itu terjadi, saya bilang papa mama, ini saya singkat ceritanya, ini sebenarnya panjang kalau detail. Akhirnya saya bilang papa mama saya cerita segalanya. Lalu saya bilang sama papa mama saya mau sekolah teologi. Karena saya mau khotbah apa kalau saya nggak tahu tentang Alkitab, bukan? Saya akhirnya sekolah teologi di Harvest di Lipo Karawaci dengan afiliasinya gereja AFGF kalau Bapak Ibu tahu. Akhirnya saya sekolah teologi 2018. Saya pikir kisah saya sudah selesai, tapi ternyata belum selesai. Waktu saya sekolah teologi, kehidupan sudah mulai normal, saya sudah mulai menggendut lagi, saya sudah mulai sehat lagi. Saya sudah mulai pilih-pilih pergaulan. Akhirnya di tahun 2019, bulan Oktober, saya ingat sekali bulan Oktober, saya mulai sakit. Saya banyak gejalanya sebenarnya. Cuman saya singkat ceritanya, saya mulai ada gejalanya di tahun bulan Oktober 2019. Akhirnya semakin parah. Lalu di bulan Desember 2020 saya masuk rumah sakit. Waktu saya masuk rumah sakit suatu malam, saya kejang-kejang. Lalu saya pikir saya mati. Ternyata saya koma. Tapi waktu saya koma, saya ketemu Tuhan Yesus. Bapak Ibu pernah ketemu Tuhan Yesus? Mau? Koma dulu. Tapi saya nggak janji bisa bangun apa enggak. Karena hidup adalah untuk Kristus, mati adalah. Jadi waktu saya koma, saya ketemu Tuhan Yesus yang ini saya cerita personal experience saya ya. Waktu saya koma, saya pikir saya mati. Jadi waktu saya kejang-kejang itu kayak roh saya udah nggak ada gitu. Kayak antara saya mau let go atau saya mau bertahan. Yang saya ingat papa mama saya lagi di keliling saya lagi pada kayak hektik gitu. Cuman saya kayak saya lepaskan hidup, kayak melepas atau bertahan nih. Akhirnya saya hanya mikir kalau memang tugas saya sudah selesai. Akhirnya seenggaknya saya sudah bertobat dari segalanya gitu. Akhirnya saya pikir udah saya let go aja. Akhirnya saya let go. Saya pikir saya mati. Ternyata saya koma. Yang saya rasakan adalah saya ada di ruangan gelap. Gelap banget. Lalu saya lihat satu titik terang. Titik terangnya kecil, benar-benar kecil di ujung. Cuman setelah saya perhatikan di ruangan gelap itu, terangnya semakin besar. Bukan saya yang menghampiri terang itu, tapi terang itu yang menghampiri saya. Kadang kita gak setia sama Tuhan, tapi Tuhan selalu setia sama kita. Kadang kita gak mengasihi Tuhan, tapi Tuhan bukan penuh kasih, tapi Tuhan adalah kasih.
Dia selalu mengasihi kita apapun keadaan kita. Terang itu semakin besar bukan karena saya menghampiri terang itu, tapi terang itu yang menghampiri saya. Yang selalu saya bisa melihat ternyata terang itu bentuknya adalah orang. Saya bisa melihat dengan jelas pundaknya. Saya cuma bisa melihat jubah putih, tapi saya nggak bisa lihat mukanya karena mukanya hanya terang saja. Lalu saya teringat di momen itu akan ayat yang berbicara begini, Bapak Ibu, Tuhan akan menyinari engkau dengan wajahnya. Berarti it makes sense. Wajah Tuhan itu terang. Saya hanya bisa lihat pundaknya, saya tapi nggak bisa lihat mukanya yang terang. Saking terangnya, karena terang itu semakin dekat, saking terangnya, lalu saya tutup mata, lalu saya buka mata. Waktu saya buka mata, saya bangun dari koma. Saya mau bilang begini Bapak Ibu, nggak peduli sakit apa, tapi kalau Tuhan bilang tugas kita belum selesai, mau koma pun kita akan bangun. Tapi jangan amin dulu. Nanti malam kalau kita nggak sakit pun, kalau tugasnya udah selesai, kita tidur bisa mati. Tapi kalau belum selesai, mau sakit kanker pun, mau apapun, kita nggak akan mati karena tugas kita belum selesai. Akhirnya saya bangun dari koma. Yang saya tahu, saya udah pakai ventilator, saya udah ada selang di sini, masih ada bekasnya, udah ada ketchup di sini, ada selang pakai kateter, kalau ada selang di mana-mana. Saya ternyata udah ada di ICU. Ternyata saya dikasih tahu saya udah koma 4 hari. Saya udah koma 4 hari. Lalu setelah beberapa hari selanjutnya, setelah didiagnosa segala macam tes ini itu, ternyata saya mengalami didiagnosa 3 penyakit komplikasi. Yang pertama adalah pneumonia, yang kedua adalah TB paru, yang ketiga saya juga seorang penyintas AIDS. Jadi kalau Bapak Ibu kenal dengan seorang pecandu narkoba, yang biasanya kalau orang pakai narkoba itu sudah sepaket dengan yang namanya free sex, pergaulan bebas, jarum suntik, dan segala macam. Jadi dokter menjelaskan ternyata saya sudah mengidap AIDS sejak 5 tahun yang lalu. Cuman yang namanya virus AIDS, HIV AIDS itu kan prosesnya lama ya. Jadi saya akhirnya karena immune system kalau di bahasa medis itu dibilangin CD4. Jadi CD4 itu yang orang normal itu harusnya 400, orang sehat itu 800. Waktu saya koma, CD4 saya 14. Saturasi oksigen saya, biasa kalau orang COVID meninggal saturasinya 60-50. Saturasi oksigen saya 25. Paru-paru saya udah rusak. Dokter bilang ke orang tua saya, saya diceritain sama orang tua saya, mereka berdua udah rangkulan. Mereka bilang, ya udah, kalau emang saya dipanggil nyonyo karena saya orang Jawa. Kalau nyonyo tugasnya sudah selesai, ya udah kita relain aja. Karena dokter juga bilang there's very little chance untuk bangun. Tapi sekali lagi kalau Tuhan bilang bangun, penyakit apapun gak akan bisa menghalangi kita dari memenuhi tugas dari Tuhan. Lalu ternyata setelah dikasih tahu, it broke my heart. Karena siapa sih yang gak malu? Ternyata saya adalah Oda, orang dengan HIV AIDS. Dan Bapak Ibu tahu AIDS itu belum ada obatnya. Jadi sampai hari ini saya masih harus berobat. Karena AIDS itu cuma ada suplemen yang bisa menidurkan virusnya. Kalau Bapak Ibu berhenti berobat, virusnya bangun. Dan kalau sudah bangun, virus itu pinter, virus HIV itu pinter. Dia akan bisa mengenali obat sebelumnya. Jadi obat sebelumnya udah gak akan mempan lagi. Dan kalau udah gak mempan lagi, gak ada obat lagi. Udah pasti lewat. Jadi AIDS itu nggak ada obatnya, belum ada obatnya. Kalau kanker ya mungkin masih bisa kemo dan segala macam, punya positive mindset dan segala macam. Kalau AIDS nggak bisa, karena memang belum ada obatnya, belum ada penanganan, cuma bisa ditidurkan aja virusnya. Lalu saya menjalani terapi paru-paru selama 8 bulan untuk pneumonia dan TB saya. Akhirnya puji Tuhan sudah sembuh. Terakhir saya tes viral load untuk mengetahui status AIDS saya, sudah undetected, tapi memang virus seperti yang saya bilang, virusnya akan selalu ada dalam diri saya. Tapi saya mau bilang begini Bapak Ibu, kalau Tuhan punya rencana buat orang yang sampah seperti saya, penyintas bipolar, jiwanya terganggu, fisiknya terganggu, udah jiwanya terganggu, punya bipolar, punya skizofrenia, punya borderline personality disorder, punya obsessive compulsive disorder, udah sakit juga secara fisik, punya HIV di dalam diri saya sampai hari ini.
dan seorang mantan pengguna dan penjual narkoba. Kalau Tuhan punya rencana buat sampah seperti saya, saya yakin juga Tuhan juga punya rencana buat setiap dari Bapak Ibu. Kalau saya menggambarkan Tuhan itu sebagai pemulung, mohon maaf, tapi saya ingin menggambarkan Tuhan Yesus sebagai pemulung sampah. Karena Tuhan Yesus datang ke dunia bukan buat orang benar, tapi buat orang yang terhilang. Jadi buang jauh-jauh Bapak Ibu mindset Bapak Ibu kalau datang ke gereja. Gereja bukanlah tempat kumpulan orang suci. Gereja adalah bengkelnya orang rusak. Kalau Bapak Ibu udah merasa suci, nggak usah ke gereja Pak Ibu. Justru karena kita perlu dibenarkan, kita ke gereja. Kita perlu mendengar makanan dari firman Tuhan. Jadi kalau ada orang rusak di gereja, jangan hakimi, kasihi. Karena kita semua punya yang perlu dibenarkan kok. Jadi gak perlu menghakimi. Lalu saya mulai pelayanan di tahun 2020 di sebuah gereja, namanya Gereja Bethel Tabernacle di Kelapa Gading. Sebagai penutup saya mau bilang begini Bapak Ibu, bahwa setiap kali saya dinasihatin sama hamba Tuhan, saya ketemu dengan hamba Tuhan terkenal, yang viral, yang katanya Pastor Graham mendoakan saya, dan mereka selalu bilang sama saya, Immanuel, kamu harus punya iman yang besar, karena Tuhan kita adalah Tuhan yang Jehovah Rafa. Makanya saya tato di sini Jehovah Rafa. Tuhan yang sanggup menyembuhkan. Kamu harus punya iman yang besar. Justru setiap kali saya minta kesembuhan sama Tuhan ingetin saya begini, Immanuel, kamu gak perlu punya iman yang besar. Ini Tuhan yang bilang sama saya. Tapi kamu perlu punya iman yang benar. Bukan besar, tapi benar. S-nya ganti N. Logikanya begini Bapak Ibu. Iman sebesar biji bisa mindahin gunung. Berarti sebesar semangka bisa mindahin pulau. Mau punya iman sebesar apa? Emang penyakitmu lebih besar dari gunung? Penyakitmu lebih besar dari Israel, dari pulau? Enggak kan? Lawong iman sebesar biji aja kan bisa mendain gunung. Jadi iman kita sebenarnya nggak perlu besar, tapi perlu benar. Iman yang benar tuh seperti apa? Saya dikasih Tuhan Daniel 3 ayat 17 sampai 18. Kan saya kalau dikasih mic jadi khotbah nih. Kalau ngasih mic pendeta jadi khotbah Bu. Sedikit ya. Daniel 3 ayat 17 sampai 18 bilang begini. Kalau Bapak Ibu nanti boleh baca, itu konteksnya adalah begini. Sadrak, Mesak, Abednego sebelum mau dimasukkan ke dapur perapian, Sadrak, Mesak, Abednego bilang gini di ayat Daniel 3:17 bilang begini. Mereka bertiga bilang gini, saya begitu yakin Tuhan sanggup menyelamatkan saya dari dapur perapian. Itu iman yang besar. Iman yang besar mengatakan bahwa saya sanggup, Tuhan saya sanggup menyembuhkan, Tuhan saya sanggup memulihkan, Tuhan saya sanggup mencukupkan, Tuhan saya sanggup membuat mujizat dalam kehidupan saya. Lalu dilanjutkan di ayat 18. Sadrak, Mesak, Abednego bilang gini, tetapi seandainya tidak. Sadrak, Mesak, Abednego bilang, seandainya tidak, kita bertiga tetap gak akan menyembah berhala katanya. Milikilah iman yang benar. Iman yang benar adalah iman yang tetapi seandainya tidak. Sakit jadi sembuh, puji Tuhan. Tapi seandainya tidak sembuh, tetap katakan puji Tuhan. Karena kenapa? Karena hidup adalah untuk Kristus, mati adalah keuntungan. Oh iya, dari miskin jadi kaya, puji Tuhan. Tetapi setelah doa, miskin, tetap katakan puji Tuhan. Dari jalan buntu dibukakan jalan, puji Tuhan. Jalan buntu ada masalah selanjutnya, tetap katakan puji Tuhan. Kenapa? Karena kita tahu Tuhan yang pegang kendali dan Tuhan tetap baik, dan Tuhan mengerjakan segala sesuatu untuk akhirnya mendatangkan kebaikan bagi kita. Amin. Jadi siang hari ini saya pengen Bapak Ibu selalu dengar kesaksian saya. Poinnya yang bisa diambil adalah jangan miliki iman yang besar. Saya nggak bilang iman yang besar itu nggak baik. Itu baik, bagus kalau Bapak Ibu punya iman yang besar. Mungkin masalah Bapak Ibu besar banget sampai iman sebesar biji aja nggak cukup. Nggak apa-apa. Iman yang besar silakan, tapi terlebih itu milikilah iman yang benar. Iman yang berkata bahwa sekalipun keadaanku tidak berubah, tetap katakan Tuhan Yesus baik. Karena Dia pegang kendali dalam kehidupan kita. Amin. Thank you, God bless you. Iya, haleluya. Sekali lagi tepuk tangan buat Tuhan Yesus Bapak Ibu. Ya, luar biasa. Kita melihat perbuatan Tuhan yang ajaib ya. Semua orang punya cerita. Saya percaya semua kalau satu-satu di wawancara ini pasti punya banyak kisah.
Nanti Bapak Ibu juga bisa dengarkan di Mesbah Doa ada kesaksian dari Ibu Novita dari Surabaya. Ya, Ibu Novita ini juga sudah pernah lewat karena usus buntunya pecah. Dan itu sudah berhari-hari, tapi yang ajaib ketika dokter periksa seperti ada selaput tipis yang menutupi kotorannya itu sehingga tidak masuk. Dan ketika dia sedang dirawat, dioperasi, akhirnya ususnya dipotong, Tuhan Yesus juga mendatangi dia. Bahkan dia sudah dibawa ke ruangan-ruangan di sorga Bapak Ibu. Tapi puji Tuhan, Tuhan suruh dia kembali pulang. Jadi kita punya banyak kisah tentang bagaimana Tuhan itu dahsyat. Ya, tadi yang Immanuel sampaikan benar, kita harus memiliki iman yang benar. Iman yang benar adalah iman yang menghormati Tuhan, yang menghargai keputusan Tuhan. Seperti kesaksian ibu tadi, dia gak pernah bilang Tuhan gak adil. Sekalipun suaminya dipanggil mati, anak-anaknya meninggal, karena dia tahu banget bahwa Tuhan tuh yang berdaulat atas hidup kita. Saya selalu berkata, ya, ketika doa kita pun tidak dijawab, kita harus berkata, Engkau Tuhan yang baik. Makanya Bapak Ibu, saya ingin kita pulang dari tempat ini, kita mengalami pembaharuan. Ya, dari segala aspek kita dibaharui Tuhan. Ya, jangan hanya menjadi puas dengan hidup Kristen yang begitu-begitu saja, yang cinta dosa masih tetap berdosa. Justru bagaimana kita memperlihatkan kita menghargai pengorbanan Kristus itu dengan hidup kita diubahkan. Saya pengen kita baca satu ayat Keluaran pasal 13. Ketika Tuhan membawa bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan di Mesir, tidak gampang Bapak Ibu. Tuhan menahan mereka lewat Fir'aun, dikeraskan hati Fir'aun sehingga Fir'aun tidak membebaskan bangsa itu. Ya, Tuhan yang mengeraskan hati Fir'aun. Kenapa? Ikut Tuhan itu tidak gampang. Ikut Tuhan itu tidak mudah. Bukan bim salah bim. Tuhan mau ada pengorbanan, ada harga yang kita bayar. Keluaran 13 ayat 17 berkata, setelah Fir'aun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin, walaupun jalan ini yang paling dekat. Ada jalan yang paling dekat, yaitu melalui negeri orang Filistin untuk bisa sampai ke tanah ya perjanjian Bapak Ibu. Sebab apa? Walaupun jalan ini yang paling dekat, sebab Allah berfirman, jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan sehingga mereka kembali ke Mesir. Ingat, ketika pertama bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan di Mesir, Tuhan tidak langsung perhadapkan dengan perang dulu mereka. Karena Tuhan bilang kalau mereka keluar langsung perang, pasti mereka balik lagi ke Mesir. Ya, Tuhan tahu kekuatan iman mereka. Mereka ini baru mau belajar mengandalkan Tuhan. Ya, jadi Tuhan bilang, ya, Tuhan tidak membawa mereka melalui Filistin, karena kalau mereka diperangi orang Filistin, mereka pasti pulang lagi ke Mesir, balik ke hidup lama. Ya, lalu dikatakan di sana, tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju ke laut Teberau dengan siap sedia berperang. Berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Tuhan membawa mereka berputar melewati padang gurun. Bapak Ibu, dari sini kita belajar, seringkali mengikut Tuhan itu jalannya itu terlihat berputar, tidak enak, berat. Tuhan kita bukan Tuhan yang suka dengan sesuatu yang instan. Beda sama kita, sukanya makan mie. Tapi Tuhan tidak Bapak Ibu. Tuhan kita Tuhan yang mencintai proses. Dia mau kita diproses. Semakin orang itu diproses, maka imannya semakin benar. Ya, imannya semakin benar. Waktu iman kita benar, ya itu kita bisa berkata, kaya ataupun miskin, Tuhan tetap baik. Ya, sehat ataupun sakit, Tuhan tetap baik. Mati ataupun hidup, sembuh ataupun tidak, Tuhan tetap baik. Karena banyak orang yang meninggalkan Tuhan hanya karena dia tidak memperoleh apa yang dia mau. Lalu bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan di Mesir. Bapak Ibu, yang pertama kali mereka hadapi laut, ya, laut. Dan ketika itu Tuhan berkata kepada Musa, ya, ulurkan tongkatmu ke laut, ke air. Dan Alkitab berkata laut terbelah menjadi dua, menjadi jalan. Bangsa Israel melihat, wow, enggak perang, langsung lihat mujizat besar. Lautnya dipukul, diulurkan tongkat, jadi jalan. Dan mereka berjalan di tengah air yang wow, saya yakin mereka berjalan dengan berkata, wow, dahsyat kau Tuhan, ajaib kau Tuhan. Bayangkan laut terbelah.
Setelah itu Alkitab bilang mereka melewati itu, mereka harus berperang untuk menduduki tanah Kanaan. Kemarin kita sudah lewat, sudah diterangkan. Bapak Ibu, ketika Yosua, Musa menyerahkan tongkat estafet, ya karena dia bilang dia tidak bisa, Tuhan berkata dia nggak bisa masuk tanah perjanjian. Ketika diserahkan tongkat estafet, besoknya saudara, akhirnya Yosua memimpin pasukan. Apa yang mereka hadapi untuk masuk ke tanah perjanjian? Menyeberangi sungai Yordan. Sungai Yordan dulu tidak sekecil itu. Ya, sungai Yordan besar, airnya dalam. Kali ini Tuhan gak bilang begini, Yosua, ulurkan tongkatmu lalu sungai itu akan terbelah. No. Tuhan bilang, kamu turun ke sungai yang ada air itu. Di sini diperlukan iman. Berbeda caranya. Ketika baru keluar dari Mesir, laut terbelah menjadi jalan. Tapi ketika mereka memasuki tanah perjanjian, sungai Yordan tetap air. Amin. Dan Tuhan bilang, Yosua, kamu menyeberang sungai itu, suruh imam yang memikul tabut perjanjian turun duluan. Jadi Alkitab gak bilang tiba-tiba sungai itu terbelah. Metode Tuhan berbeda. Semakin iman kita dewasa, seringkali Tuhan itu akan mengizinkan hal-hal yang rasanya rumit. Ya, saya bayangkan Yosua pasti akan bilang, Tuhan, dulu kok Musa cuma disuruh ulurkan tongkat, langsung lautnya terbelah. Ini kok Tuhan suruh turun, laut ini airnya dalam loh, sungai Yordan. Tapi dengan iman mereka yang sudah melihat pengalaman demi pengalaman pribadi bersama Tuhan, akhirnya mereka turun, para imam itu turun. Ya, Alkitab berkata air mulai sedengkul, mereka turun dengan iman, belum terjadi apa-apa. Ketika keempat imam itu turun ke sungai Yordan, tiba-tiba terdengar dari arah hulu, air itu berhenti mengalir. Dan akhirnya ketahan saudara, dan sungai itu menjadi kering, dan bangsa Israel bisa menyeberang. Lalu ketika mereka menyeberang, tidak seperti itu tok langsung masuk menikmati tanah perjanjian. Alkitab berkata mereka berperang melawan orang Filistin, orang Amori, orang Het, ya orang Kanaan. Ya, ikut Tuhan bukan berarti kita nggak perang. Ikut Tuhan akan tetap ada pergumulan. Ikut Tuhan akan tetap ada air mata. Tapi dia berjanji bahwa dia menyertai saudara dan saya. Sekalipun ada air mata, jalanlah terus, jangan pernah berhenti. Bapak Ibu, kita tidak ditakdirkan untuk mati di padang gurun. Kita ditakdirkan untuk sampai ke tanah perjanjian. Jangan engkau berhenti di padang gurun. Sekalipun berat, bilang Tuhan, aku mau tetap berjalan. Ketika bebanmu terasa berat, aku gak bisa jalan Tuhan. Merayap Bapak Ibu, merayap. Tapi jangan pernah berhenti di padang gurun untuk menjadi bangkai seperti nenek moyang bangsa Israel. Merayap sampai engkau bisa keluar dari padang gurun dan engkau mencapai tanah perjanjian. Kenapa? Sebab Dia Allah yang berjanji adalah Allah yang setia. Kita mau tinggalkan semua hal yang tidak berkenan di tempat ini, supaya kita pulang kembali ke rumah kita masing-masing, membawa hidup yang baru, membawa karakter yang baru. Biar yang lama sudah kita tinggalkan, disalibkan, dan kita mau masuk dalam hidup yang baru. Kita bangkit berdiri bersama. Kita naikkan pujian seperti tiang awan dan tiang api yang menyertai bangsa Israel. Demikian Tuhan menyertai perjalanan kita Bapak Ibu. Bersyukur dengan apa yang kita dengar kesaksian hari ini. Tuhan hidup, Dia ada dan Dia berkuasa bagi setiap kita. Datang pada Tuhan hari ini. Terima kasih Bapak. Selalu terang di dalam
dalam berjalan, ketika terik panas matahari bersinar, Engkau tidak akan kepanasan, sebab ada tiang awan yang akan menyertai Engkau di padang gurun. Ketika malam mereka berjalan dalam gelap malam, ada tiang api yang menerangi langkah hidup mereka. Bapak Ibu, penyertaan Tuhan selalu ada bagi setiap kita yang sungguh-sungguh mau dekat dengan Dia. Mungkin tidak selamanya hidup kita ini tidak tanpa pertempuran. Tuhan izinkan bangsa Israel untuk memasuki, memperoleh janji dengan mereka berjuang, dengan mereka berperang agar iman mereka terlatih. Hari ini mungkin engkau sedang merasakan teriknya persoalan hidup. Percayalah Bapak Ibu, ada penyertaan Tuhan, tiang awan, tiang api. Karena itu Daud berkata, sekalipun aku melewati lembah yang gelap, asalkan Tuhan besertaku, itu cukup bagiku. Engkau yang memberi kami kekuatan Tuhan, Engkau yang memberi kami perlindungan. Terima kasih Bapa buat anugerah-Mu kami ada di tanah perjanjian. Yerusalem kota kudus-Mu ya Tuhan. Kami terus berdoa dari tempat ini, menyerahkan seluruh hidup kami bagi-Mu Tuhan. Pakai hidup kami mendengar kesaksian demi kesaksian bagaimana Tuhan nyata, Engkau ada, Engkau hidup. Karena itu kami tidak ingin bermain-main dengan kasih karunia-Mu Tuhan. Kami menyerahkan hidup kami seutuhnya bagi Tuhan. Bukakan Tuhan setiap rencana-rencana-Mu atas hidup kami. Tuhan nyatakan setiap kehendak-Mu atas kami. Kami mau berjalan dalam kehendak Tuhan. Buat anak-anak kami serahkan masa muda mereka ke dalam tangan Tuhan. Bapa, Engkau yang tuntun mereka, jauhkan dari free sex, dari narkoba Tuhan. Jauhkan dari segala hal-hal yang dapat merusak hidup mereka. Kami juga berdoa secara khusus buat Immanuel. Kami tahu Tuhan bukan secara kebetulan. Kami tahu Tuhan izinkan, dan semua itu akibat dosa yang sudah dia alami sehingga dia terpapar AIDS Tuhan. Tapi kami percaya AIDS itu adalah Allah ingin dunia ini selamat. Karena itu kami berdoa Tuhan, Engkau turut bekerja. Kami tahu ibadah benar di hadapan Tuhan sehingga dia melihat, dan kami tahu Tuhan berdaulat yang pegang kendali atas hidupnya. Ketika Tuhan masih punya rencana atas hidupnya, Engkau beri dia kesempatan hidup untuk berbuah, memenangkan banyak orang dibawa kepada Kristus, supaya dunia tahu dan melihat bahwa Engkau Allah yang penuh kasih. Engkau mengasihi orang-orang yang sekalipun kami ada di dalam lembah dosa Tuhan, kami melihat bagaimana tangan-Mu mengangkat kami Tuhan agar hidup kami dibaharui. Terima kasih buat anugerah-Mu Bapa. Kami juga berdoa buat Yerusalem kota kudus Tuhan. Dari tempat ini mari angkat tangan-Mu saudara, lepaskan berkat Tuhan. Di hari terakhir ini kami melepaskan berkat bagi kota kudus-Mu Yerusalem. Turunlah berkat, anugerah, keselamatan yang sejati dari Tuhan mengalir bagi kota ini, bagi penduduknya Bapa, agar mereka boleh membuka hati bagi Sang Juru Selamat, membuka hati bagi Yesus Kristus Tuhan. Lawatan Tuhan terjadi, anugerah Tuhan terjadi. Kami juga lepaskan berkat bagi Indonesia Tuhan. Lawat bangsa kami, selamatkan bangsa Indonesia Tuhan, agar mereka boleh melihat anugerah Tuhan bagi bangsa Indonesia. Keselamatan terjadi, hujan pertobatan boleh tercurah. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehidupan.
Terima Engkau memberkati para suami-suami. Mereka boleh menjadi imam yang benar di tengah rumah tangga. Berkati para suami untuk membawa istri dan anak-anak datang kepada Tuhan. Kembalikan lagi Tuhan, kembalikan fungsi ilahi dalam kehidupan setiap suami untuk menjadi imam dan terang di tengah keluarga, dimulai dari dalam keluarga terlebih dahulu. Demikian juga para istri, jadikan menjadi penolong-penolong yang sepadan Tuhan, menjadi tiang doa di tengah keluarga. Berkati anak-anak, biar mereka juga boleh tumbuh menjadi Tuhan anak-anak yang manis di hadapan pelataran Tuhan. Hidup takut akan Tuhan, dijauhkan dari kenajisan, percabulan, dari narkoba, dari segala hal yang tidak berkenan. Biar keluarga kami memuliakan nama Tuhan. Mari bergandengan tangan saudara yang datang satu keluarga, bawa rumah tanggamu sekali lagi biar pemulihan boleh terjadi. Tuhan, kami bawa rumah tangga kami, Tuhan, kami bawa pernikahan kami. Kalau ada ibu, bapak ibu yang suamimu belum bertobat, anak-anakmu belum bertobat, minta dari tempat ini kepada Tuhan, minta jiwa mereka. Kami meminta Tuhan, buat keluarga kami yang belum sungguh-sungguh bertobat, belum mengenal kasih karunia-Mu, dari tempat ini kami meminta Tuhan jamah dan lawat Bapa. Kembalikan keluarga kami kepada Tuhan, kepada rencana Tuhan. Kami patahkan setiap strategi iblis, setiap rencana-rencana jahat dari iblis. Kami patahkan, hancurkan atas anak-anak kami, atas keluarga kami. Kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami meminta biar Tuhan hanya rencana Tuhan yang terjadi dalam keluarga kami, dalam rumah tangga kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih buat anugerah-Mu yang besar bagi kami. Engkau pilih kami datang ke tempat ini. Kami tahu Tuhan yang pilih kami, Engkau yang berkenan kami boleh ada di tempat, di tanah kudus-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami juga akan memberi persembahan bagi tempat ini biar semua boleh berkenan dan dipakai untuk pelebaran kerajaan sorga. Mari kita buka hati dan tangan kita Bapak Ibu, karena itu terimalah kiranya berkat anugerah rahmat dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus akan menyertai hidupmu mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita semua. Nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati, katakan bersama, amin, amin, amin.